sebenarnya kalau dilihat dari Quran sekarang itu kan cetakan 1924. Mushaf yang dipakai juga kan itu mushaf Said bin Sabit. Jadi kemungkinan besar yang Bapak tadi bilang masalah Quran ada lupa segala macam, kemungkinan ini mix atau campuran dari mushaf-mushaf yang lain yang kemudian membentuk satu mushaf sendiri dari Said bin Sabit yang ternyata dikoreksi lagi yang menghasilkan Quran 1924. Kemungkinan menurut saya di situ. Kok tidur terus hadisnya gimana ya? Sehari tidur terus. Kemungkinan besar menurut saya di situ. Banyak kemungkinan sih karena memang yang mempercayai orang yang berpenyakit jiwa juga susah. Sulit. Iya, rekan-rekan itu saya lihat itu Mas Wawan itu angkat tangan, udah nyerah kali. Karena tinggal komik aja itu. Enggak jadi dia turut lagi. Cuman mau bilang itu aja tadi dispensasi, Muhammad nggak musyrik gitu aja. Dispensasi ke 16 hak istimewa aja. Ini parah ini. Jadi begini rekan-rekan, selama ini kan kita berapologet, ya kan? Berapologet artinya kita meluruskan apa yang tertulis dalam kitab Alkitab kita, kemudian ada yang menafsirkan sendiri, ada yang memaknai sendiri-sendiri, arti sendiri dari non-Kristen. Nah, kemudian kita balik bertanya tentang keberadaan Islam atau eksistensinya si Nabi Muhammad ini. Karena kalau kita tidak ketahui asal-usulnya ini dan eksistensinya ini, buat apa harus dibahas? Kan seperti itu. Namun, kalau memang dia tidak ada, kenapa kok jadi ada umat Islam? Kan seperti itu pertanyaannya. Kalau seandainya dia tidak ada, kenapa jadi ada umat Islam? Lalu mereka mengikuti orang yang ada dong. Sementara dari sejarah yang kita teliti kemarin ya, Pak Dadru ya, waktu itu kita ikut di channelnya Scott itu ya, beberapa kali tentang sejarah-sejarah keberadaan Nabi Muhammad. Berdasarkan sejarah tidak ditemui. Iya, memang nggak ada. Jadi kalau orang tersebut tidak ada, artinya umat ini mengikuti siapa? Apakah ada satu kelompok komunitas orang yang ingin membuat satu aliran yang kita sebut antikris? Karena kita tahu itu kalau nggak salah Illuminati atau apa gimana bukan apa Freemason atau apa kayak. Nah itu kadang ada juga segelintir orang ini agama ini dibuat orang. Iya benar. Ya seperti itu. Jadi seperti itu, dan orang yang membuat agama ini pandai sekali, tapi dia mengambil satu celah, dan itu banyak diikuti dan dipercayai. Makanya kan jujur aja, hadis-hadis itu 200 tahun loh dikatakan setelah kematian. Kemudian kanonisasi 1924, itu semua tuh jadi banyak bahan pertanyaan. Manuskrip-manuskripnya pun juga tidak bisa dipercayai. Karena apa? Adanya sebelum Islam ada. Iya, manuskripnya memang tumpang tindih, Pak. Saya udah pernah baca itu, manuskripnya itu dihapus, tulis lagi, hapus, tulis lagi. Ya. Cuma untuk masalah hatem yang menjadi Muhammad ini sebenarnya ada orangnya, Pak. Cuman saya tidak bisa, ada satu sumber tertulis yang belum bisa saya buka. Saya sudah baca bukunya. Ini memang agama ini memang sengaja dibuat khusus, dan memang pemilihan orangnya itu secara acak. Tapi acaknya itu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi makanya ketika dia muncul pertama kali
itu seperti ada mata uang dengan nama Muhammad ini dengan salib atau segala macam yang makin kesini distorsinya kemudian muncul di di 200 tahun kemudian ketika ada hadis-hadis itu dan segala macam sampai kemudian adanya Quran 1924 itu distorsinya memang banyak dan saya nggak tahu kenapa ini dibikin begitu banyak distorsi. Tetapi kalau penggambaran orang ini memang orang ini sakit jiwa. Saya ada bukunya itu memang dia betul-betul sakit jiwa. Ya. Dan jadi kenapa begini, dipilih orang ini saya agak bingung sebenarnya. Ya, jadi begini, kalau ini dari pemikiran saya ya, kalau hadis tersebut 200 tahun setelah meninggalnya Muhammad bagi kepercayaan mereka, sedangkan yang saya maknai, yang mereka tambah-tambah itu Muhammad di dalam Quran, itu bukan kepada pribadi, tapi itu hanya gelar. Namun gelar itu ditujukan kepada siapa? Kepada khusus orang yang terpuji, artinya orang yang tidak tercela. Ya. Jadi seperti kemudian 200 tahun kemudian ditujukan kepada satu orang yang mereka percaya Muhammad itu adalah nama, bukan gelar. Nah, ini yang harus kita selidiki. Muhammad yang dimaksud itu gelar atau pribadi orang. Seperti itu. Jadi kalau mau dilihat kita korek terus dari sejarahnya, tidak akan ditemui seorang. Akan banyak distorsi, Pak. Kita meneliti Islam itu berdebat dengan salah satu dosen teologi. Dia bilang Islam itu menyembah Allah yang sama dengan Kristen dan Yahudi. Saya bilang semua agama di dunia ini, taruhlah dengan Kristen, itu melihat bulan. Saya bilang kecuali satu, Islam. Islam itu melihat Mars. Semua yang ada di dalam setiap agama itu jejak-jejaknya bisa ditemukan karena semua kan dari kultur Taman Eden kan, Babilonia dan segala macam itu bisa kemudian ada root di Kristen segala macam itu ada. Tetapi Islam beda sendiri. Dan di dalam Islam itu banyak sekali distorsi. Terlalu banyak distorsi yang memang saya tidak tahu untuk apa distorsi ini dibuat gitu loh. Bahkan betul yang Bapak bilang tadi, menyamakan dia dengan Muhammad kan artinya memang yang terpuji. Ini awalnya memang ke Kristen karena ditulis ada Muhammad dan tanda salib. Tetapi kemudian ini distorsi lagi 200 tahun kemudian dengan hadis. Distorsi lagi dengan Mushaf tahun 1924. Dan ini memang distorsi ini memang seperti disengaja. Jadi akan banyak distorsi, Pak. Akan banyak menimbulkan banyak pertanyaan. Karena kenapa? Agama ini sendiri sudah melihat Mars, bukan melihat bulan. Gitu. Akarnya sendiri itu kita tidak tahu dari mana. Sementara akar semua agama itu dari Babilonia, dari Taman Eden. Ya kan seperti contoh. Kita mengenal Trinitas, tetapi oleh iblis itu diubah menjadi yang lain. Islam sendiri yang tidak ada. Islam sendiri yang berbeda. Semua agama memiliki triteisnya masing-masing, tetapi Islam itu tidak punya. Aneh ini makanya. Makanya waktu saya debat begitu, itu dosen teologi ya, saya debat dengan dia, itu sampai kita sendiri saya bilang ini banyak distorsi. Saya bilang. Setiap agama melihat bulan dengan sisi yang berbeda, tetapi Islam tidak pernah melihat bulan, dia melihat Mars. Iya Pak, Bapak sebut saja agama di dunia ini, itu memiliki triteisme. Semua agama, ada 5.000 agama di dunia ini, 5.000-nya itu punya triteisme. Tetapi coba lihat Islam, tidak ada. Distorsinya besar. Kristen dengan Trinitas. Ya kan, kemudian Yahudi dengan Elohimnya, di mana itu adalah sebuah bentuk singular, padahal plural. Dan agama lain itu triteis. Hanya Islam yang tidak punya. Bapak silakan baca, saya sudah baca rata-rata semua agama, itu punya triteis, Pak.
Rata-rata punya triteis. 5.000 agama di dunia ini semua punya triteis. Artinya rootnya itu dari Taman Eden, tapi dihajar kemudian dirusak oleh iblis, munculnya seperti ini. Tapi Islam itu beda. Islam itu beda sendiri. Baik itu oknumnya, ya kemudian Tuhannya, malaikatnya, segala macam. Itu semua distorsi semua. Distorsi terhadap apa yang memang terjadi di Eden. Itu menurut saya ya, setelah saya selidiki. Setelah saya diam-diam saya baca beberapa literatur. Ya, nggak perlu diulang-ulang Pak, ini dua kali ulangan. Iya, jadi maksud saya kalau Bapak tadi bilang akan menimbulkan banyak pertanyaan, itu distorsi Pak. Udah distorsi itu. Mau kita lihat Islam dari sisi manapun itu sudah banyak yang rusak. Makanya saya tidak bingung dengan Islam sebenarnya. Yang saya bingung itu dengan kelakuan pengikutnya ini. Tapi ada satu hal yang saya dapat mengenai Islam, yaitu setiap pemimpin spiritual itu menurunkan kromosom spiritual ke pengikutnya. Itulah yang diturunkan oleh Muhammad ke pengikutnya. Mereka tidak kenal Bapa. Mereka sakit hati tentang Bapa. Makanya mereka selalu bilang umi atau ibu. Tidak ada Bapa. Nggak ada Bapa. Antitesis dari Bapa itu ya Islam. Itu aja sih menurut saya tentang itu. Jadi ada kromosom spiritual mereka memang. Kepahitan tentang Bapa itu luar biasa dari mereka ini. Menjatuhkan karakter laki-laki itu luar biasa sampai dibilang laki-laki bisa poligami lah. Iya. Gimana dia nggak benci seorang bapak? Nabinya aja bapaknya nggak jelas siapa kok. Iya. Jadi mereka menjatuhkan karakter laki-laki, bisa poligami lah, bisa memukul istri lah, bisa minum kencing lah. Segala yang berbau laki-laki dihancurkan di agama ini. Rusak ini agama. Juga, Pak. Perempuan juga sih sama. Lebih parah yang perempuannya saya pikir daripada laki-laki. Laki-laki saya pikir juga banyak diuntungkan Pak. Iya betul. Iya betul. Sebenarnya terlihat memang laki-laki diuntungkan. Tetapi sebenarnya ada maksud setan di sini, yaitu merusak. Bapak itu sebenarnya apa? Laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu dirusak di sini. Iya, Pak. Itu yang terjadi. Laki-laki itu dirusak di sini. Pandangan mereka terhadap papa, ayah, bapak di surga itu ya rusak di agama ini. Ada satu distorsi besar di sini memang. Aneh memang. Agama ini distorsi, agama distorsi kalau saya bilang. Terlalu distorsi. Segala kebaikan itu berbau yang berkebalikan dengan seluruh agama di dunia, termasuk Kristen. Betul, perbuatan baik mereka itu berkebalikan dengan seluruh agama di dunia. Distorsinya besar, Pak. Semakin banyak pertanyaan, semakin saya bilang, waktu Bapak bilang terlalu banyak pertanyaan, semakin banyak saya bilang, aduh, sudah distorsinya semakin besar. Itu, jadi mereka melihat Mars, bukan melihat bulan. Jadi kalau Dewi Bulan di sini, Ibu Dewi Bulan, aduh, kesian, Bu. Mereka melihat Mars, Bu. Ya nggak apa-apa sih kalau yang perempuan pakai nama Dewi Bulan. Kan tiap bulan juga ada. Saya kan cuma bercanda, Bapak. Jangan dibawa serius. Aduh. Orang kan jadi ngera gitu, Bapak. Aduh, mahal. Enggak. Maksudnya, kalau dia pakai nama Dewi Bulan sih masalah nggak apa-apa. Karena kan dia perempuan. Kalau tiap bulan juga datang bulannya. No comment saya. No comment. Ya, penggugat. Nanti sekali-sekali usul saja. Nah, ini mungkin yang menggelitik. Memang kalau menjarah keberadaan eksistensi daripada kita sebut aja 3 ya, Muhammad, Allah, dan Quran. Udah. Waduh.
Aduh, saya kelewatan. Saya bawakan. Sudah bawakan. Lalu gimana? Mereka menanggapi dengan argumen seperti apa? Aku sudah pernah ini, saya ingin dengar karena lucu-lucu deh argumen mereka. Ya, seperti Juma ya. Juma juga saya pernah tanyakan. Jawabannya apa? Oh, itu ada di hadis. Iya. Muter. Iya, pas muter. Saya bilang, hadismu saja datangnya berapa ratus tahun kemudian. Oh, itu hadis itu dasarnya adalah hafalan, sama seperti Quran. Ya. Nah, giliran itu ketemu si Dani, saya ajukan pertanyaan yang sama. Dia bilang benar, itu dari hadis. Orang Arab itu kuat hafalannya. Oke. Saya tanya sama Pak Dani, 3 hari yang lalu Pak Dani makan nasi pakai apa? Ya. Kenapa? Ya, karena dia nggak ingat. Bagaimana dia bisa ingat sesuatu yang ratusan tahun, tapi lupa sama yang 3 hari? Dia bukan tidak ingat, Pak. Dia makan anti teror, Pak. Bapak lupa. Jadi begini, bro. Kalau mereka bilang mengatakan hadis, langsung kita iyakan. Oke. Jadi hadis-hadis itu benar adanya ya. Kalau mereka bilang iya, mereka akan termakan. Karena apa? Beberapa hadis mereka katakan daif. Apakah ingatan itu bisa lupa atau bagaimana? Ya mereka kan suka-suka, Pak. Kadang suka ini bilang, sukanya ini bilang doif. Ini sahih. Itu aja udah. Nah, mereka. Kan padahal sumbernya dari ingatan. Dan mereka klaim ingatan mereka kuat-kuat. Tapi begitu dapat dalil yang nggak enak, doif. Jadi ingatan mereka gimana dong? Itu dia pertanyaan. Ya, jadi kita sudah dapat ya. Semua itu sudah saya bongkar dalam bulan kemarin itu. Mengenai Ka'bah, mengenai Muhammad ya. Siapa Muhammad? Ya, jadi begini, bro. Memang kalau kita mau bahas itu mereka semua, kalau dari sejarah ya tadi sudah saya dapatkan jawabannya. Yang mereka anggap guru itu si Suma, saya pikir juga bukan guru, tapi baguslah kalau Suma ada di situ, bagus. Kalau Suma menjadi guru mereka, bagus. Mereka membuat satu idola bagi Suma, bagus. Karena apa? Kita yakin bahwa Islam itu banyak yang cerdas, ya. Dan mereka mungkin dalam hati mereka tuh berontak, tapi mereka ada ketakutan. Mereka bingung sendiri kalau tanya sejarah. Iya. Enggak juga Pak Nebu. Jadi contohnya salah satu ya yang saya dengar itu Munim Siri. Nah Munim Siri itu pintar dan dia mengakui bahwa kalau melihat kaidah-kaidah sejarah itu hadits atau syirah itu tidak laku begitu. Kenapa? Karena kalau menurut kaidah sejarah itu kita haruslah orang yang menceritakan itu kontemporer dengan orang yang hidup. Kan begitu. Ataupun ada bukti-bukti yang kontemporer yang dengan diceritakan, misalnya kontemporer dengan Muhammad. Kalau ada prasasti tentang Muhammad, itu artinya kontemporer dengan Muhammad. Kan artinya ada prasasti-prasasti yang bisa membuktikan, kan begitu. Nah, ada di dalam Islam. Jadi kalau prasasti itu ada, dan tidak ada yang kontemporer, hadits, sirah, al-sebab, al-nuzul, itu semua adalah bohong, kan begitu. Dia tahu, tapi ketika ada presentasinya, webinarnya dia itu selama 2 jam ya, saya tonton semua itu, dalam tanya jawab, orang bertanya, apakah ini yang kamu presentasikan ini tidak mengundermine atau seperti merobohkan begitu Islam? Dia bilang tidak. Kan aneh, dia adalah seorang scholar. Padahal dia mengerti bahwa sejarah sirah yang ditulis itu yang ratusan tahun kemudian hadis itu bukan sejarah, history begitu. Karena tidak mengikuti kaidah-kaidah sejarah. Nah, oleh karena itu dia katakan ada Muhammad, tapi ceritanya itu enggak bisa diambil sebagai suatu hal yang history begitu, suatu sejarah. Nah, jadi kalau kita lihat ini orang Islam begitu ceritanya, mereka mau percaya, tapi walaupun itu tidak sejarah. Begitu. Yang saya tangkap dari Munim Siri sendiri. Karena ditanya kan,
Munim Siri kan tetap Islam, tetap Muslim dia. Padahal dia sendiri tahu kalau lantas pertanyaan saya, loh, kamu ini percayanya apa kalau begitu? Kan begitu, tapi gini. Begitu. Gini Pak Munim Siri itu kan dia PhD kan? Iya. Ya kan? Jadi Muslim nggak ada yang bisa mau membantah tentang apa yang diutarakan oleh Munim Siri. Tapi selama dia bicara sejarah, artinya dia tidak mengungkit akidah. Namun dalam presentasinya tersebut sangat berhati-hati untuk mempresentasikan ini ya. Sempat ada ya semacam itulah kalimat yang dia ucapkan seperti itu. Tapi dia berdasarkan disiplin ilmu. Jadi bukan akidah, ya. Kalau masalah akidah mau disambungkan sejarah, kita tahu bahwa Muslim mengklaim bahwa Quran itu bukan sejarah. Jadi dia berani berkata seperti itu. Tapi saya yakin bahkan di dalam pembawaannya dalam presentasi, dia ada rasa khawatir, makanya dia ucapkan kata-kata tersebut. Jadi memang saya yakin tergugah dalam hatinya dia. Dia akan tergugah. Maksud saya itu dia sendiri kenapa nggak keluar dari Islam, Pak? Jadi kalau memang dia mengatakan demikian, kenapa dia masih ikut Islam, kan begitu? Wah, dipenggal, Pak. Iya, jadi dia itu seperti apa? Dia secara personal itu ya di depan umum begitu menyatakan bahwa dia nggak terpengaruh oleh keimanannya, tidak terpengaruh oleh sejarah begitu. Kalaupun misalnya Muhammad itu ahistory, tapi dia percaya Muhammad itu ada, jadi dia ya seperti apa ya, kakinya ada satu kiri di seberang, yang satu lagi di seberang yang lain begitu. Jadi bagaimana dia itu statusnya, kan begitu? Iya, dia galau sekarang, Pak. Galau dia, Pak. Ya kalau galau, saya lihat dari jawabannya kepada orang-orang, dia harusnya bilang, kan begitu. Ya bisa saja undermine iman kita, kan begitu. Tapi malah dia mengatakan ya kita itu malah menguatkan iman kita. Kalau ada kalau ada analisa-analisa sejarah begitu. Tapi kita nggak ada bukti, kan begitu menurut dia. Pak, kalau dia ngomong seperti itu, undermine itu atau bagaimana, dia nggak pulang, Pak, selesai presentasi, Pak. Enggak, begini. Pak Debril. Memang setelah mendengar dan melihat Islam sekarang ini, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mempertanyakan kesehatan jiwa saya. Saya bertanya, apakah saya ini masih waras? Kok saya bisa membahas hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini? Bisa tertarik untuk jangan saya sudah mulai juga. Kena virus penggugat ya. Kena virus penggugat. Sudah mulai mengalami gangguan jiwa berat saya. Iya, jadi makanya saya tidak Munim Siri tadi ya. Saya tidak heran. Memang mungkin saya sama dengan Munim Siri ya. Sudah tahu barang nggak masuk akal kayak begini kok masih ikut-ikutan juga dibahas ya. Nah, oleh karena itulah Pak, selama ini kita melihat argumen-argumen para polemikus bahwa Islam itu sesuai dengan sains, ya toh. Tapi kalau diselidiki setelah sains, sejarah, bingung mereka. Sudah dibukakan oleh Munim Siri. Iya, itu masih sejarah Muhammad loh. Jadi yang dia kupas itu yaitu tentang sirah dan hadits. Yang sirah itu merupakan ya gimana ya? Kalau sirah itu sepertinya dia katakan itu sirah itu dibuat-buat begitu. Karena nggak ada buktinya. Karena banyak dia jelaskan juga di sana. Itu ceritanya kok aneh-aneh begitu. Ya dada Muhammad dibuka, dikisi air jam-jam, kan begitu. Itu ceritanya dari mana itu? Iya kan, dan itu juga kan misalnya di Ibn Ishaq itu gimana ceritanya? Karena nggak ada buktinya kan begitu. Dan sudah ratusan tahun malah lagi gimana kita bisa itu ambil. Jadi prinsipnya dia itu begitu, nggak bisa diambil tapi masih dia percaya sama Islam. Makanya saya bingung juga nih. Orang ngomongnya apa ini si Munim Siri pikir saya? Jadi Pak Dibri mungkin
lebih tepat. Itu rohnya masih terikat, Pak. Karena saya ngalamin juga kok kayak gitu. Ibu Dewi Bulan, ini mungkin Islam ini tidak bisa dianggap agama, tapi mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu jenis penyakit. Karena pertama dia itu memang Udah nggak live, Pak. Udah nggak live. Oh, enggak apa-apa lah ya. Menular dia. Karena dia mengganggu kesehatan jiwa dengan doktrin-doktrinnya yang tidak masuk akal, sehingga orang itu kehilangan akal sehatnya. Itu yang akan nantinya mengganggu kejiwaannya. Dan di dalam ilmu kesehatan jiwa, memang ada yang namanya, ini beneran, penyakit beneran, yaitu waham berpindah. Waham berpindah itu ya begini, sesuatu yang diyakini betul oleh seseorang, ya, dan dia bergaul dengan orang lain yang masih waras, tetapi sering bersama, selalu bersama, itu lama-kelamaan akan berpindah ke orang yang waras ini. Makanya tidak bisa disalahkan para muslim-muslim sejak lahir. Orang tuanya sudah sakit, dan mereka jadi sakit. Karena mereka selalu bersama. Waham berpindah. Jadi memang, makanya saya juga meragukan, apa saya ini masih sehat juga ya, kejiwaan saya. Kok saya masih mikirin juga ya hal seperti ini. Orang jelas-jelas sudah nggak masuk akal dan tidak pantas untuk dibahas. Tapi lo kok masih, jangan-jangan saya juga sudah berpindah ke saya juga ini. Jadi mungkin kesimpulannya saya sudah mulai harus berobat ini. Kan? Jadi begini Pak Bang Erwin, kita sebetulnya sih bukan membahas ya Pak, bertanya aja juga seperti itu. Karena apa? Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Benar ya, benar. Jadi seperti itu. Karena apa? Nah, maksud jadi, saya begini. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah gimana? Ya Pak, kenapa Pak? Maksudnya gimana? Ya, maksud saya begini Pak, seluruh dunia terpaksa harus berpikir mengenai Islam yang sebenarnya kalau dikaji ya, secara akal sehat itu sama sekali nggak pantas untuk di address gitu. Nggak ngerti. Diperhatikan gitu. Bahkan sampai bangsa Eropa dan Amerika juga ikut. Mereka sampai menciptakan lembaga di PBB itu HAM itu untuk hak asasi manusia, hanya untuk membela Muslim. Terus undang-undang penistaan agama itu, ini kan semua sudah sakit ini. Hanya untuk hal-hal yang tidak penting sama sekali dan sama sekali tidak pantas untuk dipikirkan bahkan sedetik pun gitu. Iya kan? Makanya saya tadi bilang jangan-jangan saya juga ini sesuai gangguan jiwa ini. Saya terganggu juga. Jadi bahasan-bahasan yang dilakukan oleh para apologet ini sebetulnya semua sudah ada jawaban Pak. Jadi semua apa yang kita tanyakan itu terjadi sudah di dunia dan itu ada jawaban. Namun kita ingin memastikan jawaban tersebut seperti apa. Yang kita temukan adalah jawaban takiyah, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seperti dan contoh satu. Kok bunuh-bunuhan
Sampai sekarang terjadi pengeboman di masjid sesama Islam. Sesama negara Islam saling menyerang dalam satu negara. Itu sudah terjawab, cuman kita mau bertanya. Apakah takiyah itu akan berlangsung? Ternyata memang benar. Mereka berjawab dengan takiyahnya. Karena apa? Masalah muta itu itu masih ada. Dan masalah lain itu masih banyak sekali. Itu sudah terjawab. Cuma mereka takiyah. Itu aja. Iya ya. Nah ini. Iya. Inilah yang saya maksud. Ini orang, kata orang mungkin sudah kurang waras ya. Tapi ya namanya juga ya, heran juga kenapa masih diberi ruang. Ibaratnya kata politik Plato ya. Kalau mungkin ada yang ini, ada yang disebut Plato itu pernah membuat sebuah filsafat yang dia beri nama 3 gelombang filsafat Plato. Salah satunya itu adalah begini, kalau ada orang yang jahat, ya kan, itu harus dibunuh oleh negara. Jadi anak-anak orang jahat itu harus dibunuh. Dan anak-anak orang baik ini dipelihara oleh negara. Itu sampai sejauh itu cara berpikirnya. Hanya untuk memisahkan yang jahat dan yang baik ini. Benar-benar ya, dia sangat sangat tegas. Mungkin karena dia sudah merasakan jika kita kita permisif terhadap hal-hal yang tidak benar. Jadi dia tidak mau mengambil risiko sama sekali. Makanya dia itu kan disebarkan ya, dan itu kan tentunya membuat orang secara hati nurani itu kan terkejut kan dengan apanya itu filsafatnya itu. Masa anaknya orang ini mau dibunuh, ya kan? Begitu. Jadi memang ya silakan. Shalom. Shalom. Tentang pengeboman di Bandung itu berarti pemusnahan kaumnya sendiri. Itu nggak apa-apa, biarin aja. Nggak begitu dong. Emang iya, boleh bro, itu nyawa bro. Iya, maunya begitu mereka. Tahu teroris harus dihajar memang di mana-mana. Untung negara kincir angin nggak ada sampai sekarang. Selama saya 43 tahun di sini nggak ada itu. Terus kayak Pak Erwin bilang harus dibunuh, nggak bisa Pak di sini karena ajaran kasih Pak. Mereka itu mereka kenapa nggak lari ke Arab yang dibangga-banggain? Nggak ada apa-apanya di sana Pak. Di sini dikasih selama mereka punya izin tinggal sementara atau tetap dikasih Pak. Namanya ajaran kasih. Keluarga kan mesti hidup juga. Biar minimum gaji dari instansi, mereka harus hidup di sini. Itu Pak. Iyalah. Bagaimana juga harus hidup Bang. Iya, makanya lari ke sini semua, bukan ke Eropa, bukan ke Belanda aja. Di Belanda cuma 1,7% uklim. Dan towaknya itu sampai karatan, Pak, di sini. Nggak boleh keluar-keluar. Itu sebenarnya kalau kita dengarin baik-baik, mereka itu cari informasi dari Christian di sini semua ya. Halo, apa kabar? Tiap saat itu 5 kali sehari. Halo, apa kabar? Jalan yang nggak lurus jalannya sampai sekarang.
Ya udahlah dong, apa perlu. Oke, lanjut ya. Gue kan lurus, harus lurus. Yang bengkok, gue bengkokin sekalian. Oh, gak. Di air laut ini, min 7. Jangan bikin kita jadi penjahat lah. Oke lah. Oh, ini Pak sang pemikir nih ya. Halo. Shalom Pak Simon. Silakan Pak Simon. Shalom. Shalom Pak. Cek jelas. Jelas. Ya, silakan. Oke. Ini kadang-kadang pribadi saya juga suka berpikir gitu. Kok kenapa? Setiap orang yang telah argumentasi sama saya, itu jawabannya kok pada beda-beda semua. Nah, jadi aneh juga. Bahkan di tempat juga di sini bro ya, di tempat sini juga di sering ngobrol, tapi mereka itu jawabannya nggak sama. Kalau misalkan sama, baru gitu kan. Ini ada apa ketidaksamaan ini yang jadi bertanya-tanya gitu. Kan mereka bicara halnya yang lebih tajam lagi, ya gue jawab, mereka ngaku ya benar Pak. Nah giliran gue tanya mereka, itu mereka nggak bisa. Jadi kembali lagi ke al-hadis mereka gitu kan. Sedangkan pemahaman ilmu bukan dari al-hadis, mungkin dari dalam pikiran kita ya Pak. Itu menurut saya. Karena kenapa? Ketika berbicara masalah itu, kita buka dulu hadis, nggak mungkin lah. Tapi yang intinya udah di dalam kepala kita. Gitu. Tapi yang jadi anehnya, ini kenapa? Kok bisa beda-beda jawabannya? Gitu. Sampai sekarang tuh nambah ruwet, mumet gitu. Biar Itu baru yang ecek-ecek, sedangkan ustadz-ustadznya aja kalau ditanyakan satu di mana Allah, mereka semua berbeda kok jawabannya. Apa nggak tambah pusing kita? Nah itu. Coba tanya Pak Iwan itu. Gimana Pak Iwan? Ya Bang. Iya itu Pak Simon. Gimana bentuk Allah itu? Mana Bang? Ya Pak Simon, silakan Pak Simon. bentar. Ikhwan ya, Pak Ikhwan. Cek jelas. Cuma ada ini Pak, kadang-kadang ada duduk gitu. Rusuk dan goyang. Maklum kampung. Iya. Ini Pak Ikhwan, saya ingin bertanya, boleh nggak Pak Ikhwan? Kita diskusi ya, nggak usah nyerot gitu ya, biar paham gitu ya. Ya. Ini diskusi. Ini biasanya dari silsilah keturunannya Pak Ikhwan. Boleh nggak saya bertanya? Ini, kalau Muhammad itu bapaknya siapa? Nah, Abdullah bapaknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, Abdul Muthalib bapaknya? Isaac. Hasim. Apa? Hasim. Oh, Hasim ya. Tuh. Terus Hasim bapaknya? Saya agak lupa ya. Oh ya udah, makasih. Makasih. Jadi yang pernah saya pelajari dulu gitu ya. Silsilahnya itu Muhammad itu bapaknya itu Abdullah, dan Abdullah itu bapaknya Abdul Muthalib. Tadi Pak Iwan bilang Abdul Muthalib itu bapaknya Hasim gitu ya. Nah sebetulnya Ya, Abdul Muthalib.
Oh, kok nggak paham, kurang paham. Oh ya udah, berarti yang saya paham Abu Thalib itu bapaknya tuh Abu Manaf, dan Abu Manaf itu bapaknya Husain. Husain itu bapaknya Kilab dan bapaknya Fir bapaknya Malik bapaknya Nir, bapaknya Kinanah bapaknya bin Hujaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Muddan bin Nijar bin Ma'ad, dan terakhir itu Ma'ad bin Adnan. Itu yang saya paham. Apa sama dengan pemahaman Pak Ikhwan? Iya, itu kan ada di sirah Nabi. Nah, sirah Nabi Muhammad dalam hadis ada. Ya, iya. Itu sama nggak apa. Oh ya udah, dilanjut teman-teman, silakan lanjut. Iya, selamat malam Pak Ikhwan. Sebentar. Bu Debe ulang. Bro. Iya. WFM tarik 03 di itu dong. Bentar ya. FM 03. Ini lu ya, Bro? Iya, Bu. Oke, sip. Mau di live-in, Bro? Direkord aja. Oke. Ayo silakan, San. Ini kita record ya. Supaya nanti supaya nggak dijadikan fitnah gitu loh. Kalau di live nanti dibilangnya tuh bisa ini tuh dihapus sama dia di YouTube-nya gak repot. Iya. Gitu. Iya. Pak Ikhwan, monitor masih ada di sana? Monitor. Pak Iya, Ikhwan, masih saya selalu ya. Saya pelurus. Ya, Pak. Saya nggak, Ya. namanya bahasa Belandanya, the waarheid is hard. Kejujuran dan kenyataan itu keras. Jadi sorry kalau Pak Ikhwan tersinggung. Saya itu harus pelurus, saya luruskan. Yang bisa saya luruskan. Ya, betul. Kalau bengkok, ya, saya bengkokin sekalian, saya celup di air laut ini -7 di sini. Sadis amat tuh Pak Ikhwan. Ya. Iya, ya, harus kekerasan dulu. Gimana? Kalau keras, kalau lembut. Saya kan udah bilang, ajaran kasih, itu saya ajaran kasih. Kalau saya kasih ajaran, ditapokin nggak gitu, kasih ajaran yang keras, yang straight to the point. Ya. Oke, lanjut. Ya, Pak Ikhwan. Halo? Ya. Halo. Oke, siap. Jadi begini Pak Ikhwan. Memang saya beberapa waktu yang lalu melihat satu kompilasi video di mana itu dihubungkan dari berbagai macam ustadz dengan satu pertanyaan. Di manakah keberadaan Allah tersebut? Macam-macam jawabannya. Namun secara global, secara umum aja, yang mana mayoritas umat Muslim di Indonesia mempercayai bahwa Allah itu ada di Arsy. Coba tolong dikoreksi dulu Pak Ikhwan, benarkah? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Menurut Pak Ikhwan, dengan pemahaman keyakinan Pak Ikhwan, Arsy itu apa itu Pak? Arsy. Iya. Secara detail apa tuh Arsy? Oh gitu. Ya. Itu juga pernah saya bahas
bahas, ada Pak Dadru juga di situ pada waktu itu. Arsy itu singkatan Pak. Bahkan ada sebab nuzulnya, bahkan dikatakan seperti kursi. Nah, saya mau bertanya, apakah arsy tersebut itu diciptakan, Pak, atau bagaimana, Pak? Anggap aja arsy itu kursi atau singgasana, tapi tempat di mana keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan saya, keberadaan Allah di arsy itu diciptakan atau bagaimana? Ya, segala sesuatu Allah ciptakan, baik di langit dan di bumi. Baik, terima kasih. Nah, jadi keberadaan Allah itu ada di ciptaannya yang berupa arsy, begitu ya Pak Ikhwan ya? Kalau itu saya tidak bisa menjelaskan terkait dengan keberadaan Allah, karena sesuai dengan dalilnya saja cukup sampai di situ. Karena umat Islam itu punya kehati-hatian menjawab tentang keberadaan Allah, karena kesyirikan atau kemusyrikan bisa terjadi dengan kata-kata. Siap. Ya, jadi bisa saya pahami. Ya, ada yang mengatakan bahwa Allah berada di arsy, maka cukup sampai di situ. Tidak memikirkan, tidak membayangkan seperti apa, dan itu akidah umat Islam. Nah, ya. Tidak memikirkan bahwa apakah arsy itu, tidak bertanya lagi. Yang memutuskan, memfatwakan seperti itu siapa, Pak? Ya. Yang memfatwakan seperti itu yang tadi Bapak ucapkan. Karena itu siapa? Itu ulama atau firman Allah? Ya, itu mengikuti pemahaman para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ayat Al-Quran itu Allah di atas ars, maka mereka tidak bertanya lagi dan tidak membayangkan lagi dan tidak menggambarkan lagi seperti apa, karena itu di luar dari batasan kemampuan manusia. Maka posisi saya seperti itu. Siap, terima kasih. Jadi mengikuti seperti itu ya Pak ya, jadi tidak bisa lebih lanjut lagi membahas keberadaan tersebut. Ya, karena cukup ya kehati-hatian, jangan sampai dengan kata-kata kita sudah termasuk di golongan orang musyrik. Tapi kalau bagi orang kritis, menurut Pak Ikhwan bagaimana? Sebenarnya kan ayat Al-Quran itu sudah menjelaskan juga terkait dengan itu. Itu kalau sudah menjelaskan, ini saya, jujur aja saya hanya ingin tahu. Jadi mohon maaf kalau saya tuh istilahnya apa ya, Pak Sankrus tahu tuh filpratan nih, banyak mulut ya, banyak tanya ya, banyak cincong. Kalau seorang kritis itu kan dia selalu ingin tahu, ya kan? Jadi sesuai dengan logika, akal budinya, hati nurani. Apakah itu kalau bertanya seperti itu menjadi syirik atau musyrik? Ya, kalau soal itu sih makanya ya umat Islam itu perlu kehati-hatian. Nah, itulah itu. Ya, makanya saya pun dengan membaca dalil Allah di atas ars, maka tidak menanyakan seperti apa ars, tidak menanyakan keberadaan Allah itu sendiri, karena itu di luar daripada jangkauan manusia. Tadi kan sempat Pak Ikhwan juga mengutip sebuah surah ya, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Benar ya Pak Ikhwan ya? Ya. Ada nggak penjelasan tentang ars? Bukankah di dalam surah-surah ada tertulis? Ya saya berdasarkan little work-nya aja ya, bahwa Quran itu lengkap, sempurna, terperinci, mudah dijelaskan, dan ada lagi surat bahwa
itu menjelaskan segala sesuatu. Namun kenapa kok tentang arsi ini tidak dijelaskan? Kenapa? Bukankah kalau Quran sendiri menjelaskan segala sesuatu yang berarti Quran itu adalah dari Allah sendiri, bisa menjelaskan. Tapi kenapa sampai terjadi seperti apa yang tadi Pak Ikhwan katakan, keberhati-hatian, cukup sampai di sini, itu kenapa sampai terjadi demikian, Pak? Ya, karena ya tentang ars itu termasuk keberadaan Allah. Maka tentu inilah salah satu keimanan umat Islam yang meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi tidak dengan cara menggambarkannya, tidak dengan cara membayangkannya seperti makhluk. Ya, Al-Quran dimaksudkan secara terperinci, tetapi terkait dengan keberadaan Allah ini punya keterbatasan di luar bayangan dan pemikiran. Namun umat Islam itu meyakini bahwa sebagaimana dalil-dalil dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah di atas langit, seperti dijelaskan dalam surat Al-Mulk, ya, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, dan seterusnya. Jadi tentang keberadaan Allah inilah yang menjadi dasar keimanan umat Islam itu, bahwa ya Allah tidak bisa kami gambarkan, namun kami meyakini Dia ada. Ya, tapi lokasinya jelas ya di atas langit ya. Ya, di atas langit. Dan selebihnya keberadaannya itu tidak bisa kami gambarkan seperti apa. Ya. Maksudnya pun tidak bisa. Ya, maksudnya secara detail, secara rinci. Hanya secara detail, maka mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Siap. Bisa, tapi, ya, saya bisa pahami. Bang Ikhwan, tapi kan kalau kita baca banyak ratusan hadis tentang arsy itu, seakan-akan hadis itu malah menjelaskan apa itu, walaupun itu seperti terserak begitu ya, banyak sekali dijelaskan tentang arsy, misalnya itu dipingkul oleh malaikat-malaikat, kan begitu. Kemudian kalau misalnya seseorang mati itu, di hadis itu ada malah seorang yang mati itu tahta Allah itu bergoyang gitu. Jadi banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang tahta arsy itu, tapi tetap masih dibilang tidak bisa dijelaskan, tapi sementara hadis menjelaskan begitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung juga tentang sering dikatakan itu adalah tentang ayat-ayat termasuk yang mutasyabihat gitu. Jangan ditanya, nggak bisa kita apakan, kita nggak bisa mengerti begitu. Jadi agak seperti kontradiksi bagi saya, sementara di hadis banyak sekali bahwa misalnya matahari itu semuanya di bawah tata Allah, kan begitu. Jadi kita sendiri, kita bisa melihat kan matahari kita bisa lihat, tapi di bawah tata Allah. Jadi memang kalau kita tanya lebih jauh nggak bisa kita jawab gitu, tapi banyak sekali penjelasannya tentang tahta Allah itu begitu. Itu yang saya agak bingung, kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan tetapi dijelaskan begitu. Jadi seperti kontradiksi bagi saya, Bang Ikhwan. Iya, jadi maksudnya ya apa dikatakan Al-Quran dan hadis ya sebatas itu. Ya selebihnya manusia, maksud saya tidak bisa mentakwil lagi dan menjelaskan di luar daripada itu. Ya apa dikatakan hadis bukan berarti bayangan kita seperti makhluk, misalnya Allah turun di sepertiga malam. Ya, bayangan kita jangan membayangkan bahwa Allah turun itu seperti makhluk, seperti manusia turun dari atas ke bawah. Itu tidak bisa. Tapi kami meyakini bahwa... Tapi dikatakan turun, terus turun itu maksudnya apa? Turun berarti kan ke bawah. Iya. Kalau naik kan ke atas. Iya. Gitu. Iya, nah makanya itu saya katakan, kita tidak bisa membayangkan seperti turunnya makhluk atau naiknya makhluk. Tidak bisa. Karena itu sudah termasuk penggolongan di dalam ya kehati-hatian terhadap akidah tadi. Turunnya Allah itu ya kita tidak bisa membayangkan seperti turunnya makhluk. Apalagi jadi turunnya sebagai apa? Iya, makanya kalau itu saya tidak bisa jelaskan. Cukup kami imani karena keberadaan tentang Allah. Ya kalau hadis-hadis menjelaskan tentang banyak arsy itu,
Ya sebatas dengan penjelasan hadis itu, tidak ada melebihi dari itu. Karena kita tidak pernah melihat. Tapi begini Pak Ikhwan, kalau saya sambung dari perbincangan dengan Pak Dadru tadi, itu sangat jelas. Arsy itu adalah suatu bentuk, ya, sesuatu yang bisa dipegang oleh malaikat-malaikat. Itu sangat jelas. Dan kita selama ini mendapat penjelasan dari saudara-saudara kita Islam, bahwa penjelasan dari Quran itu ada di hadis. Jadi bagaimana ini? Iya, saya katakan tadi, apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis, ya sebatas itu saja, tidak kita menafsirkan lagi atau menambah penjelasan di luar pada itu. Oh, ya, saya bisa paham. Jadi penjelasan Arsy itu ada di hadis ya, begitu ya Pak? Ya, dari Allah di atas ars. Ya sudah, saya nggak bertanya lagi ars seperti apa. Kalau ada hadis menjelaskan tentang itu, ya seperti itu. Ya. Saya tidak membayangkan di luar pemikiran manusia. Jadi siap-siap. Pak Dadru, jawaban dari Pak Ikhwan ini jujur sekali karena dia memang mengikuti beberapa daripada fatwa tersebut, dari ajaran tersebut, dan juga ada satu jawaban bahwa apa yang sudah dijelaskan hadis ya sudah seperti itu Pak Dadru. Jadi tapi catat ya Pak, ini dicatat bahwa adapun jika ada kesamaan seperti misalnya menunjukkan ya macam tadi Allah turun dari langit, bukan berarti membayangkan seperti turunnya makhluk. Ya, segala sesuatu itu tentang keberadaan Allah itu lepas dari segala dikaitkan dengan makhluk. Nah, kalau dari Pak Ikhwan sendiri, dari ustadznya Pak Ikhwan, yang dimaksud turun kan mesti dijelaskan ya pada waktu pengajaran oleh ustadz-ustadznya Pak Ikhwan, atau mungkin Pak Ikhwan sendiri ustadz kali. Bagaimana itu Pak? Ya, kalau soal itu makanya saya serba hati-hati karena dari ucapan kata-kata saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu. Ya disitulah saya agak bingungnya Bang Ikhwan. Karena apa? Karena dijelaskan gitu loh. Kita tidak bisa menjelaskan, tapi di samping lain kita katakan kita bisa menjelaskan karena hadis menjelaskan. Kalau hadis menjelaskan berarti manusia bisa menjelaskan karena Muhammad kan Nabi. Misalnya bahwa tahta Allah itu ada di atas air, ada di bawah tahta Allah itu ada misalnya matahari, ya kan begitu. Matahari itu beredar dan akan masuk dan akan beredar itu di bawah tahta Allah. Jadi kalau itu sudah dijelaskan berarti kita kan bisa gimana ya? Kita sepertinya kalau sudah dijelaskan saya bisa mengerti kan. Jadi kalau itu tidak kita bisa mengerti, bagaimana lagi pikir saya? Jadi agak kontradiksi begitu Bang Ikhwan. Selalu saya agak pikir ini. Maksud tadi Al-Quran itu mengatakan demikian. Apabila ada penjelasan hadis, ya kita tidak menambah lagi apa yang dijelaskan oleh hadis itu, khusus terkait tadi dengan keberadaan Allah tadi. Iya, maksud saya itu udah, iya baiklah, kita tidak bisa dijelaskan di luar hadis, tapi hadis itu sudah jelas bahwa tahta Allah itu ada di atas air begitu. Bahwa tahta Allah itu ada di atas matahari begitu. Iya kan, kalau saya kan bisa melihat matahari, tapi saya lihat tidak ada tahta di sana begitu. Iya, karena kita bisa melihat dari apa? Dari misalnya satelit saja ya, yang itu nggak ada di sana tahta begitu. Ya, karena itu di luar jangkauan manusia. Manusia kan tidak bisa menjangkaunya. Namanya satelit juga kan buatan manusia. Belum itu. Enggak, begini Pak. Ya. Kalau kecanggihan teknologi, kita tidak bisa tahu dengan keilmuan kita. Ya, baik. Cuman tadi kalau di hadis itu, di luar daripada teknologi canggih, itu sudah menjelaskan. Artinya sudah ada lokasinya di atas mana, ya kan? Bahkan tadi Pak Iwan ngomong ada di langit, ya. Berarti kan lokasi tersebut sudah jelas, ya. Ada di langit. Ya, entah itu langit keberapa, pokoknya ada di langit. Nanti lokasinya jelas, ya kan? Ya, kemudian dikatakan tidak bisa menjelaskan di atas air.
Dan ada juga ya iblis juga membuat singgasana di atas air, tapi itu di bumi. Ya, artinya begini, tanpa teknologi canggih pun zaman dulu sudah dijelaskan Pak keberadaannya. Jadi seperti itu maksudnya Pak Dadru ya. Sebab memang kalau secara ya, jadi hadis itu tepat sekali udah menjelaskan posisi lokasi di mana. Bahkan sampai dikatakan terlalu kecil ya arsi itu ya Pak Dadru ya, sempat kita bahas itu ya. Untuk diduduki atau bagaimana seperti itu. Nah, disinilah yang jadi saya tadi tanya tadi dari awal. Kalau memang dijelaskan di hadis itu satu tempat, artinya dari tulisan tersebut, arsi itu ciptaan daripada Allah. Kalau memang itu bukan ciptaan, berarti arsi itu kekal adanya dan bersama Allah. Dan itu yang menjadi satu pertanyaan lagi yang semakin rumit ya, untuk Pak Ikhwan jelaskan lagi, karena tadi sudah dari awal Pak Ikhwan bilang berhati-hati. Nah, jadi dari sini yang membuat ya saudara sih kita nggak bingung, tapi itu kepercayaan Anda. Cuman karena kita kritis, kita ingin mengenal Anda lebih dalam lagi. Jadi bertanya seperti itu. Pak Nebu, bro, itu arsi juga diciptakan dari keringatnya Nur Muhammad. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi, ya hadis-hadis tersebut sudah banyak sekali menjelaskan tentang arsi. Jadi, kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau oleh manusia, saya pikir Pak Ikhwan, saya akan membantah Pak Ikhwan. Karena hadis itu dibuat oleh manusia, ditulis dan dijelaskan, dan yang menjelaskan itu adalah manusia Pak Ikhwan. Jadi seperti itu. Monggo dilanjut yang lain. Ya, terima kasih. Iya, saya juga karena kalau kita lihat misalnya tafsir Al-Qurtubi itu jelaskan begitu. Jadi ya memang akhirnya seperti apa ya? Seperti hanya dogma begitu, bahwa itu kita tidak bisa bayangkan, tetapi orang sudah membayangkan begitu. Kalau misalnya Nabi mengatakan bahwa arsi di hadis ya, karena itu sunnah, mengatakan bahwa arsi ini begini begono, dia akan bergoncang, begini. Berarti dia sendiri sudah membayangkan. Dan kan Nabi itu manusia. Apa manusia itu tidak bisa membayangkan yang sudah dibayangkan begitu? Jadi seperti tarik menarik begitu antara apa yang kita percaya sebagai dogma atau fatwa seperti kataan Pak apa tadi itu, supaya jangan dibayangkan yang lain-lain kan gitu. Tapi orang membayangkan begitu. Itu bagi saya itu merasa aneh. Sepertinya adalah kontradiksi begitu di dalam pernyataan itu sendiri bisa dibayangkan. Ya, silakan. Jadi tadi maksud saya tidak menggambarkan, membayangkan seperti keberadaan makhluk. Nah, cukup dengan penjelasan hadis itu, ya kita meyakini keberadaan Allah itu di atas arsy. Jadi kita tidak membatasi keberadaan Allah itu dengan keberadaan seperti makhluk. Tidak. Makanya terkait dengan soal ini, kalau ditanya kepada umat Islam, sebagian besar ya pasti pembahasannya tidak akan sampai ke sana, karena ya kehati-hatian tadi, karena membayangkan keberadaan Allah itu memang sangat bertentangan dengan akidah mendasar umat Islam itu sendiri. Jadi kalau soal ini ya saya cukup sampai di sini, tidak bisa saya untuk membahas lebih lanjut. Iya, baik, terima kasih. Kemudian Pak Mulkat yang kasar, sebentar di sini juga ada Pak Yamin. Pak Yamin seorang Muslim juga. Apakah Pak Yamin bisa bantu Pak Yamin? Oh ya, selamat malam semuanya. Iya ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Yamin. Iya ya. Selamat malam. Ini ini menarik pembahasannya nih ya. Kita semuanya segera ingin tahu, gitu kan. Tetapi di dalam Islam, saya sependapat dengan Pak Ikhwan. Jadi kita mempunyai batasan-batasan
untuk supaya tidak tahu ya. Karena gimana? Saya ngambil contoh kecil aja. Pak Iwan dengan istri Pak Iwan, apakah semuanya harus Pak Iwan aja dengan istri, apakah seluruh yang ada di istri Pak Iwan wajib tahu? Kan enggak juga kan, dibatasi gitu kan. Kemudian saya bertamu ke tempat Pak Iwan, ya bertamu. Saya dibolehkan masuk ke rumah Pak Iwan. Apakah seluruh rumah di tempat Pak Iwan saya boleh masuk? Kan enggak juga gitu kan. Karena kalau kita semakin banyak tahu, itu bahaya Pak. Contoh, ini saya Pak Iwan, misalnya batas pendengaran Pak Iwan paling berapa meter? Antara 3 sampai 5 meter paling ya batas pendengarannya. Seandainya Pak Iwan bisa satu RT bisa mendengar, wah itu bahaya itu. Bisa kacau itu. Nanti yang satu Pak Iwan tahu ini ngomongin Pak Iwan, ini begini, malah stres kita Pak. Makanya kalau masalah yang ditanyakan tadi, itu kita ada batasan-batasan yang kita tidak perlu tahu. Seandainya pun kita tahu, itu akan berbahaya pada kita. Misalnya tadi Pak Iwan menyatakan Allah di sepertiga malam itu turun. Kalau masalah hadis ini, saya nggak sampai di situ hadisnya itu. Kan masih ada kelanjutannya. Allah di sepertiga malam itu turun, itu makanya berdoalah mohon ampun kepadanya. Itu saja para sahabat, itu ada sahabat Umar, sahabat Ali, semuanya, itu nggak bertanya dia. Allah turun, turunnya itu seperti apa? Bagaimana? Apakah seperti makhluk? Turunnya pakai apa? Para sahabat pun yang dekat dengan Rasulullah, itu nggak bertanya. Tetapi kalau bagi saya, hadis ini saya mengambil yang kelanjutannya. Makanya sepertiga malam Allah itu turun, mohonlah ampun terhadapnya. Nah yang saya ambil dari hadis ini itu yang selanjutnya, bangunlah sepertiga malam Allah turun, mohonlah ampun. Dan di situ kalau saya memahami yang hadisnya Pak Iwan yang disampaikan tadi. Jadi kita dibatasi Pak ya, kita dibatasi oleh keterbatasan. Bukan berarti semakin tinggi pengetahuan, semakin orang pintar itu semakin bagus. Enggak juga. Karena semakin tingkat pengetahuan orang itu adalah satu, yaitu dengan ketidaktahuannya. Itu yang tingkat yang paling tinggi. Kalau semuanya tahu, pecah otak Pak. Itu aja. Apa-apa Pak. Kalau semuanya tahu kan kalau semua tahu lebih bagus Pak. Kalau memang bisa, kalau memang kita boleh semua tahu, bagus. Makanya kita sekarang ke bulan. Kalau kita tidak tahu makin banyak, kita akhirnya seperti kita kata di bawah tempurung begitu. Sepertinya kita hanya ya udahlah begitu kan nggak bisa begitu. Bukan artinya Pak, kita mau tahu segalanya, tapi paling tidak kita lebih banyak tahu lebih bagus Pak. Itu prinsip saya. Kan gitu. Iya. Karena supaya lebih mengerti saya itu akhirnya dengan pengertian saya itu saya bisa lebih taat kan begitu. Ya. Kan tadi saya sudah sampaikan Pak Dedro ya. Misalnya Pak Dedro ini ya dikasih keistimewaan misalnya ya. Dikasih keistimewaan pendengaran Pak Dedro sampai 200 meter misalnya kan. Itu seluruh orang yang ngomong Bapak ngerti, paham. Itu malah bahaya Pak. Saya stres Bapak. Oh enggak stres lah. Masa bisa stres? Kalau saya tahu itu Pak, kalau saya begitu Pak, saya paling kaya, saya bisa main lotre setiap hari, pasti menang terus. ya ini kan pendapat saya Pak ya. Monggo silakan. Kalau pendapat saya, saya mending nggak tahu daripada tahu gitu kan. Dengan banyak tahu malah ngeri Pak. Misalnya Bapak tahu rezeki Bapak tahu. Jodoh Bapak tahu, misalkan sudah tahu dari awal misalnya kan, wah itu bahaya Pak. Oh rezeki Bapak sudah tahu sekian. Ya kalau rezekinya bagus, kalau enggak stres kita. Kemudian jodoh Bapak sudah tahu jodohnya ya, sudah tahu jodohnya. Sebentar Pak Yamin. Pak Yamin, saya potong sedikit ya Pak Yamin. Ya silakan. Jika Pak Yamin tidak mengetahui apa yang Pak Yamin sembah, buat apa? Gimana?
Kalau Pak Yamin tidak tahu apa yang Pak Yamin sembah, Pak Yamin alahkan atau Pak Yamin Tuhan, kan buat apa? Jangan-jangan salah menyembah enggak? Silakan Pak Yamin. Ya, kalau saya sudah dikasih tahu, kalau Tuhan saya itu ini melalui siapa? Nabinya. Kan? Terus apa yang tuntutan? Sebentar, katanya nggak boleh banyak tahu Pak. Berarti Pak Yamin nggak tahu dong. Saya tanya rumahnya di mana aja Bapak nggak tahu. Saya tanya kursi, katanya, oke, dia ada di ini, dia turun ngambil doa saya. Apakah dia benar-benar turun? Kan Bapak nggak tahu juga. Jadi gimana ini? Aku agak pusing Pak membandingin ini dengan perkataan Bapak, tapi Bapak mengatakan ini, terus Bapak nentang di sini gitu. Alam. Alam lagi.